Sejarah batik Lasem adalah warisan budaya yang menyatu dua dunia. Batik Lasem tidak hanya dikenal karena warna merahnya yang khas, tetapi juga karena kisah pertemuan dua kebudayaan besar, yaitu Jawa dan Tiongkok, yang berpadu indah di atas helai kain. Lasem adalah sebuah kota kecil yang terletak di pesisir utara Jawa, tempatnya di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meskipun kecil, Lasem memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara. Pada abad ke-14, Lasem merupakan salah satu pelabuhan penting di jalur perdagangan laut utara Jawa. Banyak kapal asing yang singgah di sini, termasuk dari Tiongkok, Arab, dan Gujarat, menjadikan Lasem tempat bertemunya berbagai budaya dan etnis. Nama Lasem sendiri berasal dari kata Jawa kuno, yaitu lasem, yang berarti indah atau menawan. Julukan ini tampaknya sangat cocok, karena selain indah secara alam, Lasem juga indah dalam warisan budayanya. Salah satunya adalah batik. Cerita batik Lasem tidak bisa dilepaskan dari sejarah kedatangan bangsa Tionghoa ke wilayah ini. Menurut berbagai sumber sejarah dan tradisi lisan masyarakat Lasem, kisah ini bermula sekitar abad ke-15 pada masa dinasti Ming di Tiongkok. Salah satu tokoh paling berpengaruh adalah Binatong, seorang pelaut dan tokoh Tionghoa yang datang ke Jawa bersama Laksamana Cheng Ho. Dalam perjalanannya, Binatong menetap di Lasem dan menikah dengan Nalini, seorang puntri bangsawan Jawa. Dari pernikahan inilah muncul akulturasi budaya antara Tionghoa dan Jawa yang kemudian sangat mempengaruhi corak dan warna batik Lasem. Batik di Lasem awalnya dibuat sebagai kegiatan rumah tangga di kalangan perempuan Tionghoa dan Jawa yang tinggal di daerah pesisir. Nalini sendiri dipercaya sebagai sosok pertama yang memperkenalkan teknik membatik dengan gaya Tionghoa ke masyarakat Lasem. Ia mengajarkan cara menggambar motif-motif khas seperti burung hong, naga, bunga teratai, dan awan megamendung, simbol-simbol yang syarat filosofi dalam budaya Tionghoa. Namun, teknik membatiknya tetap menggunakan cara tradisional Jawa, yaitu dengan canting dan malam. Perpaduan inilah yang melahirkan gaya baru, batik peranakan Lasem, sebuah karya seni tekstil yang mempresentasikan harmoninya dua kebudayaan besar. Ada beberapa hal yang membuat batik Lasem begitu khas dan mudah dikenali. Bahkan di antara ratusan jenis batik dari seluruh Indonesia, warna merah getah betik, yaitu merah darah ayam. Warna merah ini menjadi identitas utama batik Lasem. Warna tersebut berasal dari pewarna alami akar mengkudu, dicampur dengan bahan rahasia turun-temurun yang hanya diketahui para pembatik Lasem. Warna merah ini dipercaya melambangkan semangat, keberanian, dan cinta yang mendalam. Motif batik Lasem banyak mengambil unsur Tionghoa klasik, seperti burung hong, simbol keanggunan dan keberuntungan; naga, simbol kekuatan dan wibawa; bunga teratai, lambang kesucian dan kebijaksanaan; kupu-kupu dan burung merak melambangkan keindahan dan kebebasan. Motif pesisiran dan Jawa tradisional. Selain motif Tionghoa, batik Lasem juga memiliki motif Jawa seperti sekari
dalam sejarah perjuangan. Tidak banyak yang tahu bahwa Batik Lasem juga memiliki jejak dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, banyak pembatik Lasem, terutama dari kalangan perempuan, yang ikut membantu perjuangan dengan cara menyembunyikan pesan rahasia di dalam motif batik mereka. Ada motif tertentu yang digunakan untuk menandakan semangat perjuangan dan perlawanan. Misalnya, motif merah pekat yang menjadi simbol keberanian. Selain itu, hasil penjualan batik juga sering digunakan untuk menandai pergerakan nasional secara diam-diam. Hal ini membuat Batik Lasem tidak hanya bernilai seni, tetapi juga bernilai sejarah dan nasionalisme. Masa keemasan dan kemunduran pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Batik Lasem mencapai masa keemasannya. Banyak pengusaha Tionghoa dan Jawa yang membuka pekarangan batik di daerah seperti Karangturi, Gedong Mulyo, dan Babakan. Batik Lasem diekspor hingga ke Singapura, Malaysia, dan Belanda. Namun, masa kejayaan itu sempat menurun ketika batik cap dan batik printing mulai populer. Batik tulis Lasem yang prosesnya memakan waktu lama dan harga jualnya lebih tinggi menjadi kalah saing di pasar. Banyak pembatik berhenti berproduksi karena kesulitan modal dan berkurangnya minat generasi muda. Kebangkitan Batik Lasem di era modern untungnya sekitar awal tahun 2000-an mulai ada gerakan pelestarian Batik Lasem. Pemerintah daerah, komunitas budaya, dan para seniman budaya mulai mengangkat kembali keunikan batik ini. Beberapa tokoh lokal bahkan membuka galeri dan sentra batik yang mengajarkan cara membatik kepada generasi muda. Kini, Batik Lasem tidak hanya dipakai pada acara tradisional, tetapi juga telah diadaptasi dalam dunia fashion modern, mulai dari tas, sepatu, hingga busana kotong orang. Motifnya yang elegan dan warnanya yang berani menjadikannya sangat digemari oleh desainer. Pada tahun 2009, Batik Indonesia diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak beda dunia. Dan Batik Lasem menjadi salah satu jenis batik yang paling mewakili keberagaman budaya Nusantara. Makna Lasem di masa kini, Lasem sering dijuluki sebagai Tiongkok kecil di Jawa karena masih banyak peninggalannya budaya Tionghoa kuno, rumah-rumah tempo dulu, dan kelenteng bersejarah di sana. Namun, lebih dari itu, Lasem adalah simbol bahwa perbedaan budaya bukan alasan untuk terpisah, melainkan sumber kekayaan dan keindahan. Batik Lasem menjadi saksi bisu bagaimana dua budaya besar, Jawa dan Tionghoa, bisa berpadu menciptakan harmoni yang abadi. Setiap goresan canting dan setiap tetes warna di atas kain adalah hasil cinta, ketekunan, dan semangat hidup masyarakat Lasem selama berabad-abad. Jadi, Batik Lasem bukan hanya selembar kain, ia adalah lembaran sejarah, lukisan budaya, dan simbol persatuan. Dari kisah cinta Binang Pandang Nalini hingga perjuangan